Sekarang kita masih di tanggal 8. Kurang lebih ada 2 pekan lebih. Masih ada 12 atau bahkan 21 hari ke depan. 21 hari masih ada keutamaannya. Setiap harinya, nanti di pertengahan bahkan malamnya, seluruh amal kita di bulan ini dibentangkan oleh malaikat, dibacakan, ditampilkan, disampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat membacakan, si fulan, ya Allah, hamba-Mu baca Al-Quran di hari ini. Si fulan berzikir, si fulan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si fulan meningkatkan bacaan Al-Qurannya. Maka dari itu kita siapkan dengan semangat di bulan Sya'ban ini, siapkan amalannya, siapkan peningkatannya, siapkan semangatnya, karena nama dan amalan kita disebut-sebut di bulan ini. Yang ketiga, Nabi mengajarkan kurikulum persiapan Ramadan di bulan Sya'ban. Ayat puasa turunnya bukan di bulan Ramadan. Ayat puasa turun di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah. Ulama kemudian menyimpulkan mengapa turun di bulan Sya'ban sebagai persiapan bagi umat Nabi Muhammad sebelum masuk ke bulan Ramadan yang lebih istimewa daripada bulan Sya'ban. Karena Ramadan istimewa. Ramadan siang malamnya ada ampunan, siang malamnya ada rahmat, siang malamnya disebut-sebut kita, siang malamnya diberi peluang dibebaskan dari neraka. Lebih istimewa dari Sya'ban. Karena itulah Sya'ban kita berlatih menyiapkan diri untuk sampai ke bulan Ramadan. Apa latihan terbaiknya? Menunaikan puasa. Supaya saat Ramadan tidak kaget puasa sebulan penuh. Maka kita perbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Yang sudah Senin dan Kamis, Senin puasa, Selasa istirahat, Rabu puasa lagi, Kamis puasa, Jumat istirahat, Sabtu bisa istirahat, Ahad bisa istirahat. Perbanyak, yang penting perbanyak. Senin puasa lagi. Yang sudah terbiasa nanti Ayyamul Bid, Senin Kamis tambah puasa Daud. Senin puasa, Selasa istirahat, Rabu puasa, Kamis istirahat, Jumat puasa, demikian sebelum sampai ke bulan Ramadan. Kalau sudah begitu, fisik kita terbiasa, masuk Ramadan siap sebulan penuh, kita sudah terbiasa beramal, siapkan kurikulum dari sekarang. Berapa banyak yang akan dibaca di bulan Ramadan, berapa kali khatam, berapa banyak infak, berapa banyak kita sholawat, siapkan dari sekarang supaya Ramadan kita sudah tangguh menghadapi bulan-bulan, hari-hari, waktu-waktu, malam-malam yang penuh dengan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan bulan Sya'ban. Semoga kita dilindungi, diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau meningkatkan amal di bulan Sya'ban ini. Insyaallah pekan depan masuk insyaallah ke nisfu Sya'ban, masuk insyaallah ke nisfu Sya'ban. Maka khususnya di malamnya perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak salatnya, perbanyak istighfar, perbanyak baca Al-Qur'an, dan semoga sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, di malam pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban, Allah menelisik ke dalam sampai ke hati kita. Maka orang-orang yang memohon ampun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang masih ada iri hati, permusuhan di dalam jiwanya yang paling dalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Kalau ada tawaran, kedudukan ke hartanya berlipat, tapi menjauhkan Anda dari Allah, ingat ini. Tsumma amatahu fa aqbarah. Ingat saat ditawari itu Anda meninggal, dikubur. Dan ingat ancamannya. Ingat pasalnya tuh. Ya, ingat suratnya. Paham? Nah, karena itu masukkan ayatnya, jangan sekali-kali menjadikan keadaan di sekitaran kita justru memperkuat datangnya ancaman Allah dan nestapa saat kembali ke alam kuburnya. Bahkan orang-orang yang tidak beriman pun, yang buruk pun, yang beriman tapi maksiat pun, itu sejatinya ketika temannya masuk ke kubur gak mau ikut-ikutan. Makanya disindir oleh Allah. Hei, kamu ini sadar gak sih? Orang yang mengajak kamu maksiat itu, lihat temannya meninggal pun, temannya wafat pun, dia gak pengen ikut. Kadang-kadang dia abaikan. Terus Anda mau jadikan teman yang seperti itu? Dia pada kawannya saja gak bertanggung jawab. Dengan imannya saja dia nggak peduli. Kalau dia dengan Allah saja nggak peduli, kenapa Anda dia jadikan teman? Dan kenapa Anda menjadikannya dia teman? Kalau bahasa anak sekarang tuh begini, Allah aja dia gituin, apalagi kamu. Kan? Ya, Nabi aja dia cuekin, apalagi kamu. Kan? Jadi ada orang-orang yang memang, menganggap kehidupan dunia itu segalanya.
Karena itu sibuk dengan dunia. Berangkat gelap, pulang gelap, kumpulkan ini, kumpulkan itu, hitung lagi, hitung lagi. Padahal yang sudah terkumpul pun belum tentu dipakai. Gitu. Maka Allah tegaskan pakai inna, kamu itu akan meninggalkan dunia, kamu akan wafat. Yang kamu kumpulkan ini nggak akan bermanfaat untukmu kalau tidak digunakan itu untuk kepentingan esok harimu. Sibuk meninggikan diri, sibuk mencari kedudukan, lupa bahwa banyak aktivitas yang harus dikerjakan untuk persiapan pulang. Hei semua yang merasa beriman tanpa kecuali, yang pemilik iman itu tingkatan imannya beda-beda, terdiri dari 3 golongan utama. 1, ada yang imannya begitu kuat, bahkan sebelum dipanggil, dia sudah siap-siap. 2, ada yang imannya standar, tengah-tengah. Kuat tidak, belum sampai, lemah juga tidak. 3, saya agak cepat. Ada yang imannya kualitas lemah. Sudah diingatkan, sudah sampai, masih belum ingat. Perhatikan baik-baik. Aku tidak peduli, kata Allah, sepanjang dia merasa punya iman, maka yang lemah imannya dengan informasi ini akan dinaikkan menjadi kuat, yang menengah akan semakin dekat, dan yang kuat akan semakin lekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan kalimatnya. Kata Allah, Ramadan ini spesial karena ia bisa mengangkat iman yang paling rendah pun itu bisa naik ke posisi tertinggi. Itulah kehebatannya Ramadan. Keunggulannya Ramadan. Ini yang menjadikan awal Ramadan itu menjadi berkah karena di awal Ramadan itu semua jenis rahmat Allah diturunkan mencakup semua pemilik iman. Yang gak pernah pegang mushaf, itu ibu-ibu malam Ramadan bisa tadarusan. Yang jarang sholat sunnah, itu Ramadan itu bahkan dikejar keadaan sunnahnya. Itulah indahnya Ramadan. Itulah indahnya Ramadan. Tapi siapa yang bisa mendapatkan itu? Ialah orang-orang yang memulai persiapan sejak Sya'bannya. Jadi kalau kita tidak tarhib dari bulan Sya'ban, vibes-nya nggak akan dapat. Ya. Auranya tidak akan sampai.